Kecerdasan buatan dalam AI abad 21 karena dunia berkembang pesat, teknologi makin canggih dan banyak pekerjaan digantikan oleh robot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Priska Damayanti dan NIM saya 25010226990. Saya akan membahas tentang teori teknologi pendidikan dalam lingkup teknologi pendidikan dan contohnya dari abad 21. Dari teknologi pendidikan yang sering disebut juga teknologi instruksional didefinisikan secara klasik oleh Association for Educational Communication and Technology yang biasanya disebut AGE sebagai studi dan praktik etis untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan proses dan sumber daya dari teknologi yang tepat. Penerapan prinsip secara creating, using, and managing dalam praktik etik teknologi pendidikan. Ada 3 fungsi inti dari creating, using, and managing ini. Kerangka kerja untuk praktik teknologi pendidikan yang etis dan efektif. Fungsi inti dari creating yang pertama, itu menciptakan. Penjelasan singkatnya, meliputi desain, pengembangan, dan produksi sumber daya pembelajaran yang bermisalkan kursus online, aplikasi edukasi, modul interaktif, hak cipta dan kekayaan intelektualnya, memastikan semua materi yang dibuat menghormati hak cipta atau menggunakan lisensi yang tepat. Misalnya, ada Creative Commons, accessibility, atau merancang materi yang dapat diakses oleh semua peserta didik atau siswa, termasuk penyandang disabilitas yang bermisalkan mengikuti standar WCAG. Selanjutnya ada using atau penggunaan yang meliputi penerapan implementasi dari materi dan strategi dari pembelajaran di berbagai konteks. Misalnya, ada mengajar dengan simulasi yang menggunakan learning management. Sistem dari privasi datanya melindungi data pribadi dan kinerja peserta didik yang menggunakan data tanpa persetujuan yang jelas. Kesesuaian dari pedagogisnya itu memastikan teknologi yang digunakan benar-benar mendukung dari tujuan pembelajaran dan tidak hanya digunakan hanya karena canggihnya saja. Managing dari pengelolaan yang meliputi pengelolaan sumber daya, sistem penyampaian dan personalnya, yang misalnya mengelola server, mengelola anggaran teknologi, dan mengelola proyek. Equity-nya memastikan distribusi dan akses ke sumber daya teknologi itu seadil bagi semua kelompok peserta didiknya. Yang menghindari kesenjangan digital, transparansinya. Dalam pengambilan keputusan tentang pembelian atau implementasinya, teknologi pendidikan keputusan tentang pembelian atau implementasi teknologi besar keberlanjutannya merencanakan penggunaan teknologi yang berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara konsep teknologi dan pendidikan dalam membentuk landasan dari teknologi pendidikannya. Landasan teknologi pendidikan terbentuk dari konsep teknologi dan konsep pendidikannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dari teknologi atau yang biasa disebut juga the means dalam bahasa Inggris. Dalam konteks ini, teknologi tidak hanya merujuk pada alat fisik seperti hardware dan softwarenya, tetapi pada pendekatan sistematis dan prosesnya, seperti yang ditunjukkan oleh kata Yunani yang techne yang berarti seni atau keahliannya. Teknologi itu alat, perangkat keras, aplikasi, dan platformnya yang misalnya smartphone, AI, dan LMS-nya. Teknologi itu berproses dari pendekatan sistematis dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran. Semisal, model desain instruksional seperti ED. Kedua, kita akan membahas tentang konsep pendidikan dari the ends. Pendidikan itu berfokus pada tujuan akhirnya atau perubahannya,
secara perilaku, peningkatan dan pengetahuannya, keterampilan dan sikapnya juga, serta pengembangan potensi dari manusianya. Pendidikan itu sebagai proses kegiatan belajar mengajar, kurikulum, dan evaluasi. Pendidikan itu bertujuan membentuk individu yang kompeten dan berkarakter. Selanjutnya kita akan membahas tentang dari landasan dari teknologi pendidikan yang biasa disebut desain tesis. Teknologi pendidikan adalah domain. Domain yang berarti menjembatani keduanya. Ia menggunakan proses dan sumber daya teknologinya untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Hubungan yang saling memperkuat teknologi itu menyediakan kekuatan dan efisiensinya untuk proses pendidikan, semisal personalisasi pembelajaran, akses ke informasi dan globalnya. Teknologi itu sebagai enabler. Teknologi itu memungkinkan inovasi dan reformasi dalam pendidikannya yang sebelumnya tidak mungkin. Tapi pendidikan itu sebagai pemandu dari konsep pendidikan itu sendiri, seperti teori belajar, psikologi, dan pedagoginya. Memandu bagaimana teknologi harus dirancang dan diterapkan agar relevansi dan efektif. Teknologi itu harus melayani dari pedagoginya, bukan hanya sebaliknya. Secara ringkas, teknologi pendidikan adalah disiplin terapan yang berupa sistematis dan etis yang memanfaatkan metode dan alat teknologi, baik secara fisik dan non-fisiknya, untuk meningkatkan kualitas hasil dari pendidikan itu sendiri. Kesimpulan dari yang kita bahas hari ini yaitu bahwa teknologi pendidikan itu adalah disiplin ilmu yang kompleks, dinamis dan berlandaskan pada etika. Bukan sekedar seperangkat tools atau media saja, tetapi analisis dari definisi yang mentegaskan bahwa definisi dari teknologi pendidikan itu bergeser dari fokus dari teknologi ke proses pemecahan masalah, dari pembelajaran yang menuntut praktisi untuk menjadi desainer dan manajer sistemnya. Prinsip dari creating, using, dan managing ini sendiri tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab dari etisnya, tapi keberhasilan dari teknologi pendidikan di abad ke-21 ini bergantung pada bagaimana kita itu mengelola privasi data, bias algoritma, dan aksesibilitasnya dalam praktik kita. Landasan dari teori TP terbentuk dari sintesis antara konsep teknologi sebagai cara sistematik dan tujuan pendidikan sebagai perubahan perilaku yang disengaja, yang memastikan bahwa teknologi itu berfungsi sebagai fasilitator perubahan pedagogis yang efektif dan efisien. Tantangan dari teknologi pendidikan di masa depan itu sendiri adalah tantangan terbesar dari teknologi pendidikan. Kedepannya, bagaimana menjaga esensi pendidikan dan interaksi manusia di tengah dominasi artificial intelligence yang biasa disebut AI. Kita harus memastikan teknologi memperkaya pengalaman belajar, bukan hanya menggantikan saja, tapi kompetensi baru. Disiplin TP harus terus beradaptasi dengan mengajarkan kompetensi yang melampaui penggunaan toolsnya, yaitu analisis data pembelajaran seperti learning analytics dan desain berbasis bukti untuk memvalidasi efektivitas intervensi teknologi. Manfaat utama dari teknologi pendidikan di abad ke-21 ini yang meningkatkan kualitas pembelajaran dengan membuat prosesnya menjadi lebih interaktif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja pada masa kini. Secara garis besar, manfaat dari teknologi pendidikan dari abad ke-21 ini yang meningkatkan akses dan kualitas pembelajarannya. Teknologi menghilangkan banyak batasan tradisional dalam belajar, membuat pendidikan menjadi lebih merata dan berkualitas, seperti meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Siswa dapat mengakses sumber belajar yang sangat beragam, seperti dalam sebuah gadget, video,
e-book, tutorial, dan secara online, kapan saja dan dimanapun, tanpa terbatas ruang dan waktunya. Yang keduanya ada pembelajaran yang lebih fleksibel. Fleksibel secara learning. Adanya platform, e-learning, dan kelas virtual memungkinkan siswa untuk belajar sesuai kecepatan dan kebutuhan mereka sendiri. Yang ketiga ada media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Penggunaan multimedia, animasi, seperti game edukatif dan video, yang membuat materi kompleks lebih mudah dipahami dan meningkatkan keterlibatan atau engagement di siswa di kelas. Dapat ada personalisasi pembelajaran. Guru dapat menyesuaikan metode dan materi ajar sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan unik setiap siswanya, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif atau student-centered. Tiga pilar utama dari analisis definisi teknologi dari pendidikan. Pilar analisis yang pertama ada penciptaan, yaitu creating, yang berfokus pada perancangan, pengembangan, dan produksi. Sumber belajar tidak hanya mengadopsi yang sudah ada, tetapi ini menuntut pendidik menjadi desainer yang pembelajaran yang inovatif. Yang kedua ada penggunaan atau using. TP, teknologi pendidikan, menekankan pada implementasi dan pemanfaatannya, sumber daya dan proses untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Keberhasilan bukan hanya pada alatnya, melainkan pada bagaimana alat tersebut diintegrasi sebagai pedagogisnya. Yang ketiga ada pengelolaan atau managing. Teknologi pendidikan mencakup pengorganisasian atau koordinasi dan pengawasan, sumber daya dan proses teknologinya. Institusi harus memiliki infrastruktur, kebijakan, dan dukungan yang memadai agar teknologi dapat berkelanjutan. Yang keempat ada sifat etis. Praktik teknologi pendidikan harus selalu memperhatikan keterbukaan akses, keadilan, dan keamanan datanya, dan dampaknya terhadap perkembangan sosial emosional peserta didik. Yang pertama, creating atau menciptakan itu, praktik etisnya, guru tidak hanya mencari materi saja di internet, tetapi menciptakan konten interaktif yang secara etis menghargai hak ciptanya. Misalnya menggunakan aset media dengan literasi kreatif, commons, dan memastikan konten bebas dari biasnya. Contoh penerapannya adalah seorang guru sejarah merancang sendiri model pembelajaran berbasis augmented reality atau AR, di mana siswa dapat menjelajahi situs bersejarah. Seperti proses penciptaan ini etis karena guru memastikan software yang digunakan mudah diakses oleh semua siswanya dan tidak hanya mengandung unsur komersial yang mengganggu. Yang kedua, ada using yang menggunakan. Praktik etisnya seperti pemanfaatan teknologi harus inklusif dan mendorong pemikiran kritisnya. Bukan sekadar konsumsi pasif, guru memastikan teknologi digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, bukan sebaliknya. Ada contoh penerapannya seperti guru yang menerapkan platform Massive Open Online, Coursera atau MOOCs, atau sumber terbuka lain untuk memperkaya dari materinya. Penggunaan ini etis ketika guru mengajarkan siswa cara memverifikasi keandalan informasi dari sumber tersebut atau digital literasi. Yang ketiga ada managing atau mengelola, yang bermaksud praktik etis atau yang disebut institusi harus mengelola data siswa secara aman atau privasi, yang mengelola kesenjangan digital atau digital gap dengan memastikan alokasi sumber daya teknologi yang adil. Contoh penerapan dari managing dari mengelola adalah sekolah menerapkan Learning Management System atau LMS seperti Google. Google yang berarti classroom atau model. Pengelolaan ini etis jika administrator memastikan kebijakan keamanan data siswa terjamin dan menyediakan aksesibilitas khusus. Seumpama, misalnya alat bantu teks ke suara bagi siswa berkebutuhan khusus.
Hubungan dari konsep teknologi dan pendidikan dalam landasan teknologi pendidikan itu bermaksud landasan teknologi pendidikan atau Educational Technology Foundation dibangun di atas hubungan erat antara kedua konsep ini. Konsep pertama adalah teknologi yang penerapannya pengetahuan ilmiah dan terorganisir untuk tujuan praktis, technicals, tools of process. Peran dalam landasan dari teknologi pendidikan yang dimaksud teknologi itu berfungsi sebagai sarana atau means dan proses yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang mencakup seperti hardware, software, dan metodologinya, seperti desain system. Secara pendidikan adalah proses sistematis dalam memfasilitasi pembelajaran, perolehan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan kebiasaannya yang berfungsi dalam pendidikan. Dalam peran landasan teknologi pendidikan berfungsi sebagai tujuan ends yang ingin dicapai. Teknologi pendidikan harus selalu berorientasi pada peningkatan hasil belajar dan kinerja siswa. Hubungannya, teknologi dalam konteks teknologi pendidikan bukanlah tujuan dari akhirnya, tapi melainkan alat yang sistematis untuk memecahkan masalah pembelajaran. Landasan teknologi pendidikan menekankan bahwa teknologi harus tunduk pada pedagogi. Dengan kata lain, teknologi adalah proses yang terorganisir dan terpadu dalam memecahkan masalah yang meningkatkan kualitas dalam pendidikan, bukan hanya sekedar produknya saja. Berarti, pendekatan sistem teknologi pendidikan menggunakan pendekatan sistematis atau analisis, desain seperti pengembangan, implementasi, evaluasi, untuk memastikan solusi teknologi benar-benar efektif dan efisien untuk kebutuhan pendidiknya. Yang kedua, ada fokus pada pembelajaran. Teknologi itu harus dirancang untuk memfasilitasi keterampilan abad ke-21 ini, seperti creativity, critical thinking, communication, dan collaboration, yang berarti 4C. Sehingga fungsi teknologi itu sejalan dengan filosofi pendidikan kontemporer. Yang sudah kita bahas tentang analisis kritis terkait lingkup teori teknologi pendidikan yang dilengkapi dengan contohnya dari penerapannya. Ada berbagai pengetahuan yang kita peroleh dari analisis definisi dari teknologi pendidikan dan penerapan prinsip creating, using, dan managingnya dalam praktik etik dari teknologi pendidikan dan hubungan antara konsep teknologi pendidikan dan dalam membentuk landasan teknologi pendidikan yang dibahas sebelumnya, yang sangat bermanfaat di dunia pendidikan. Guru dan siswanya yang memanfaatkan untuk di abad 21 ini yang menggunakan dan memfasilitasi pembelajaran tersebut, serta memanfaatkan hal digital lainnya. Definisi dari teknologi pendidikan itu sendiri adalah studi dan praktik etis untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan proses dan sumber daya teknologi yang tepat dengan teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi keterampilan pada abad 21 ini seperti creativity, critical thinking, communication, dan collaboration.
Sekian dari saya, Nadia Damayanti. Terima kasih.